Halo teman-teman, kita lanjut lagi video tutorialnya. Seperti video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai login API menggunakan PHP dan berhasil responnya. Jadi kalau kita panggil di sini dengan data yang valid, ini ada respon login berhasil. Kita lagi ya. Kalau passwordnya salah, responnya deny. Ini dia message-nya. Berikutnya kalau kita lihat di sisi kiri ini desainnya agak sedikit rapat ya. Kita bisa menambah padding di sini. Insert all. Sini kita kasih nilai 15. Oke. Kita hot reload. Nah, di sini posisinya udah ada jarak, jadi udah ada sedikit jarak posisi dari sisi kirinya dan atasnya juga. Sekarang kita akan membuat environment. Contoh environmentnya seperti login. Kalau misalnya salah password, jadi harus bisa di show dan bisa di hidden. Jadi di sini kita perlu setup sebuah variabel yang bernama boolean. Sini kita buat bool dengan variabel secure text sama dengan true. Kemudian kita buat sebuah metode dengan nama showHide. Di mana showHide ini memiliki sebuah secure text. Secure text secure textnya di sini disable. Kemudian jangan lupa di set state. Secure text ini kita copy di sini, kita cut. Kemudian kita ke text conval ya. Text conval ini kita ke text convalnya password, dimana properti text conval ini banyak decorationnya. Kita sudah panggil label text, juga ada namanya suffix icon. Jadi di sini kita panggil suffix icon. Suffix icon ini memiliki icon button, di mana dalam icon button ini ada compress, showHide, hidden. ShowHide ini kita ambil dari metode yang sudah kita buat di atas tadi. Kemudian ada icon. Kita bisa memberikan nilai atau kita membuat statement dengan variabel secure text. Kita bisa memberi nilai secure textnya. Kalau kondisinya true, maka iconnya visibility off. Kalau
iconnya false, visibility, jadi aktif gitu ya. Baik, jangan lupa di obscure ini kita kasih, kemudian obscure textnya kita kasih variabel obscure text. Oke, kalau sudah selesai kita running simulator. Ini kalau udah kita masuk dengan passwordnya. Nah, di sini nih, dimana ada icon visibility off dan icon visibility. Pada saat kita input ini, posisi iconnya ini off ya. Nah, apabila kita klik, dia akan on, aktif, atau kelihatan password yang kita input. Ini fungsi dari variabel obscure text. Sekarang kita akan membuat aksi jika loginnya berhasil akan ke menu. Kita akan buat file baru dengan nama file menu. Ini kita edit file, di sini kita buat menu. Oke. Nah, ini kita import terlebih dahulu. Seperti biasa material dan kemudian kita menggunakan stateful object. Di sini kita buat dengan rekornya kita buat scaffold. Di dalam scaffold ini ada PV bar, kemudian ada body. Dalam body ini kita buat center ini, kemudian kita buat teksnya. Kembali ke halaman mendadak. Di sini kita akan membuat sebuah enum. Enum itu untuk memvalidasi kondisi login. Enum login status, di mana ada not sign in dan sign in. Jadi login status kita buat parameter kondisi login sama dengan tidak login. Kita kasih nama not sign in dan sign in. Otomatis kita setup kondisi default dahulu. Kondisi defaultnya adalah login status. Status di mana variabel login status sama dengan login status not sign in. Cara men-setnya adalah kita sudah men-set default variable kondisinya not sign in. Kita butuh beberapa exception contraflow-nya di sini. Kita menggunakan switch. Case-nya di sini kita panggil variabel login status di mana case-nya login
login status, sign in, pabrik, jika dia case-nya login status, sign in, maka akan mempunyai nilai ke halaman main menu. Jangan lupa break. Nah, jadi sebenarnya ini tinggal kita cut aja untuk yang menu breaknya. Jadi kalau not sign in, dia ke halaman login ini. Apabila sign in dan passwordnya berhasil, dia akan ke main menu. Kalau kita klik, ketahuan kemana. Kita kembali lagi ke main.dart-nya, dimana karena kita sudah tahu resource-nya ada value di sini pada method login. Untuk ini kita hapus dulu dengan tipe data integer. Dimana data ini dengan nilai value. Kemudian kita buat string dengan variabel besar memiliki data dengan nama message. Kemudian di sini kita buat if statement. Jika kalau loginnya berhasil, value-nya sama dengan 1, maka variabel login status sama dengan login status sign in. Coba set state di sini, login status sama dengan login status sign in. Kalau dia gagal sign in, ada pesan error, kita panggil dengan message. Ini pesan kita. Else, jika tidak, kita panggil dengan pesan. Baik, kalau sudah kita running kembali. Kalau sudah, kita masuk lagi dengan admin.com dan passwordnya 1. Login sukses. Dan ini kita sudah masuk ke halaman main menu. Jadi kita perlu bagaimana caranya ketika login berhasil, terus kita restart aplikasinya, kondisinya masih ada di main menu. Nah, kalau ini kan tadi di main menu, setelah kita restart, dia kembali ke halaman login. Jadi kita butuh
namanya share preference. Share preference ini sangat dibutuhkan sebagai session. Jadi untuk session, kalau kita menggunakan login, datanya akan disimpan sementara untuk lebih ke sessionnya biasanya. Kita cek dulu package share preference. Di sini kita bisa copy dan tambahkan ke dalam file Pubspec. Kemudian di sini kita ketik share preference. Kemudian kita klik share preference. Di sini ada install. Di sini ada package-nya share preference. Kita copy sampai titik 2 ini. Di sini kita akan mengcopy dan paste di halaman Pubspec. Kita paste di sini di bawah TTP. Ini harus sejajar ya. Jangan lupa kita package. Tunggu sampai selesai. Prosesnya sudah selesai. Kemudian kita stop dulu. Oke, setelah kita stop, kita jalankan kembali. Berikutnya di sini kita sudah bisa import. Import. Ketika share preference. Setelah diimport, yang perlu kita persiapkan adalah kita buat metode share preference unsynchronous. Kita buat metodenya di sini aja. Kita kasih namanya share preference. Namanya unsynchronous. Di sini kita buat nilai integernya 9 kali ya. Kemudian sini kita ketik share preference, dimana ada variabel preference dengan nilai share preference get instant. Yang kita buat ini set step. Di sini kita kasih integernya, preference set integer. Di sini ini value yang ada di database. Ini value. Kemudian referensinya template commit. Kemudian variable set preference sudah selesai. Jadi di sini perlu dijelaskan sedikit. Kita panggil set share preference. Kita buat variable preference-nya. Tujuan di sini kita buat menyimpan data key yang ada di dalam share preference yang kita setting seperti apa untuk kita simpan metodenya. Jadi yang perlu kita simpan adalah value-nya. Jadi kalau value-nya login, otomatis email dan password datanya sudah bisa kita parsing. Jadi tergantung dari kebutuhan. Jadi di sini set statement memanggil variable preference, di mana di set string
key-nya itu dengan respon value adalah nilai integer, lalu di sini kita panggil dengan set integer. Kalau sudah, kita bisa panggil method set preference di method logic. Jadi kalau nilainya value sama dengan 1 akan di set di method set preference. Meski dalam value 1 atau juga bukan bernilai 1, kita tinggal panggil method lagi, yaitu method get preference. Kita panggil set preference juga variabelnya preference shell preference get instant. Kemudian kita set step. Di sini ada variable value di mana referensinya kita get integer dengan key-nya value. Nah, variable value ini kita bisa deklarasikan di sini variable value. Kemudian login status ini kita bisa buat dengan kontrolnya login status di mana nilainya value sama dengan 1, dia loginnya ke suatu sign in. Jika tidak menilai 1, maka loginnya ke not sign in. Ini. Oke. Method get preference ini perlu kita panggil di method initState. InitState. Nah, ini kita akan panggil get preference. Cara panggil initState ini sudah otomatis. Implementasinya di sini kita tinggal panggil get preference tujuan initState ini untuk memanggil respon dengan kondisi pertama kali aplikasi running. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan aplikasinya. Oke, di sini kita login dulu sebagai admin, passwordnya, kemudian kita login. Sudah masuk halaman login. Karena kita tadi belum membaca preference, kita mencoba pada saat kita ngerunning lagi apakah posisinya masih di sini atau ke halaman login lagi. Oke, running sudah selesai, jadi halamannya masih di halaman main menu. Berarti fungsi set preference-nya sudah berjalan. Baik teman-teman, cukup di sini dulu untuk bagian set preference. Jadi nantinya kita akan coba buat register. Demikian video ini. Terima kasih.